Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Lisda Suryani, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari kelas 4B dengan NPM 1810631080007. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap pembelajaran menulis puisi rakyat menggunakan metode scientific learning pada kelas 7 di SMP Negeri 3 Karawang Barat. Sebelum pada tahap penjelasan hasil wawancara saya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran, apa yang dimaksud dengan menulis, apa yang dimaksud dengan puisi rakyat, dan apa yang dimaksud dengan metode scientific learning. Baik, yang pertama ialah pembelajaran. Secara umum, pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, definisi pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, atau mudahnya usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu tertentu dan karena adanya usaha. Dan yang kedua ialah menulis. Menulis adalah suatu kegiatan seseorang dalam mengungkapkan perasaan, lisan, pengetahuan, dan pengalaman diri ke dalam tulisan. Dan yang ketiga, puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Umumnya, puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat juga seperti berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah-daerahnya tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari macam-macam puisi rakyat, yaitu terdapat pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesatuan. Pantun juga bisa dibilang sudah tersebar di Indonesia mulai dari daerah Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah-daerah lainnya, dan berfungsi untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang lain dengan permainan. Adapun ciri-cirinya ialah tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB-AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang selanjutnya ialah syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Adapun ciri-ciri syair ialah setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata bersajak A, 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 dan A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Dan yang selanjutnya ada gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India. Istilah gurindam yang berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Adapun cirinya ialah terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal,
masalah atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama, atau isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Dan yang keempat, metode scientific learning. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Scientific learning merupakan suatu metode atau model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Proses pembelajaran ini dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah karena di dalamnya terdapat tahapan-tahapan, terutama dalam kegiatan inti. Metode scientific learning ini dapat disebut juga sebagai bentuk pengembangan sikap, baik religi maupun sosial, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan materi pelajaran. Dalam metode ini pun, peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek pembelajaran, tetapi dijadikan sebagai subjek pembelajaran dan dituntut untuk lebih aktif lagi ketika sedang melakukan pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja, jadi guru tidak perlu menjelaskan semua tentang apa yang diajarkan dalam materi secara terperinci. Selanjutnya, hasil wawancara atau hasil observasi saya di sekolah SMP Negeri 3 Karawang Barat. Saya melakukan wawancara kepada Ibu Yiyi Aisyah SPD selaku guru Bahasa Indonesia. Beliau sudah menjadi guru pada tahun 90-an dan sudah mengajar sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Karawang Barat ini kurang lebih 26 tahun. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia tentunya terdapat materi tentang menulis puisi rakyat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Yiyi kepada saya, bahwa di SMP Negeri 3 Karawang Barat ini pun telah melakukan pembelajaran menulis puisi rakyat pada semester genap ini. Sebelum saya mulai wawancara, saya diberi izin untuk melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP kelas 7 SMP Negeri 3 Karawang Barat, bahwa metode atau model yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah metode scientific learning. Model pembelajaran seperti ini diberikan agar menjadikan siswa untuk lebih aktif lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran dengan menggunakan metode scientific learning ini sangat berpengaruh terhadap peserta didik, sehingga ibu sendiri sebagai guru tidak lagi harus menjelaskan secara terperinci mengenai tugas menulis puisi rakyat ini. Karena di metode yang ibu pakai ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dan mencari tahu sendiri apa itu puisi rakyat. Mereka mencari tahu sendiri dengan menggunakan dan memanfaatkan telepon genggam yang mereka bawa untuk browsing mengenai puisi rakyat. Tidak untuk hal-hal lain, tetapi bukan berarti mereka boleh mengcopy puisi tersebut untuk dijadikan hasil karya mereka. Tidak, hanya saja untuk referensi sebagai contoh bahwa penulisan puisi itu harus seperti ini. Telepon genggam tidak ibu perkenankan untuk hal-hal lain karena ibu sendiri juga kontrol mereka. Tutur Ibu Yiyi kepada saya. Penggunaan metode scientific learning di SMP Negeri 3 Karawang Barat dalam menulis puisi rakyat ini cukup membantu siswa untuk membangun imajinasi mereka dalam menuangkan isi pikirannya terhadap penulisan puisi rakyat maupun itu gurindam, syair, atau pantun. Tetapi, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan terhadap materi menulis puisi rakyat. Kekurangannya ialah terdapat beberapa siswa tertentu yang sedikit belum paham akan kosakata, kalimat yang benar, dan rima dalam pantun ketika penulisan. Kelebihannya adalah siswa menjadi paham bahwa puisi rakyat itu beragam, tidak hanya pantun saja. Jadi, metode atau model scientific learning ini sudah bisa dibilang berhasil karena kebanyakan siswa cukup paham walaupun dalam kosakatanya masih kurang. Efektif lah ya intinya. Dan yang terakhir ini adalah bukti keberhasilan siswa dalam pembelajaran menulis puisi rakyat.
Siswa telah membuat hasil karyanya berupa pantun, syair, dan gurindam. Seperti yang telah Ibu Yi jelaskan kepada saya, bahwa pembelajaran menulis menggunakan metode scientific learning ini sudah dapat dibilang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.